Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummati rasul fa idza jaa rasulun qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Alhamdulillah. Ini ayat yang menjelaskan dan menjadi dasar apa yang sering saya sampaikan bahwa Allah itu adil ya. Allah itu adil dan Allah itu sangat sayang kepada seluruh umatnya. Kalimat seluruh umatnya berarti ya semua umat akan mendapat jatah kebenaran. Tergantung umat itu mau mengambil atau tidak. Semua. Dari ujung kutub utara sampai kutub selatan itu tidak ada yang tidak diberi kesempatan untuk benar. Allah Maha Adil, itu kuncinya di situ. Termasuk Allah janji seperti ini, walikulli ummatin rasul. Dan setiap umat itu pasti ada rasul yang diutus ke sana. Itu janji itu. Itu janji. Jadi tidak boleh nanti di akhirat kemudian ada yang bilang, oh kami tidak ada rasul yang diutus ke kami. Tidak ada. Semuanya sudah diutus rasul kepada mereka. Makanya para malaikat ketika menyiksa umat itu ditanya, apakah belum datang rasul kepada kalian? Mereka jawab sudah, gitu. Apakah belum datang rasul kepada kalian yang mengingatkan kalian? Itu maka mereka menjawab sudah, pasti begitu. Gitu. Yang datang dari golonganmu sendiri itu selalu ada kalimat begitu dan banyak itu baik di beberapa ayat ya di beberapa surat yang menyatakan bahwa ketika nanti mereka disiksa di akhirat karena kedurhakaan mereka di dunia itu mereka dibilang begitu, apakah belum datang rasul kepada kalian dari golongan kalian sendiri yang mengingatkan kalian, mengajak kepada kebenaran, gitu. Lalu mereka jawab, ya sudah, karena memang sudah. Jadi di setiap ujung dunia ini pasti ada rasul. Nah ini kita kaitkan dengan hadis bahwa hadis sahih itu hadis sahih itu bahwa hadis tentang jumlah nabi rasul, ya. Hadis tentang jumlah nabi rasul itu ada 124.000 nabi rasul, ya. Ada 124.000 nabi rasul, ya. Jadi dan 300 nabi rasul ya, dan ada 313, ada yang menyatakan 315 yang benar-benar jadi rasul. Itu. Kalau nabi itu kan menerima wahyu untuk diri mereka sendiri ya, atau minimal satu keluarga. Tapi kalau rasul itu menerima wahyu untuk dirinya, keluarganya, dan untuk disampaikan kepada umat. Jadi kalau dari masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW disampaikan ada 315 rasul. Berarti sekurangnya ada 315 tempat yang di situ ada rasul yang menyampaikan ajaran, yang mengajak umat untuk menuju tauhid, yang mengingatkan umat untuk keluar dari kedzaliman menuju cahaya iman, yang benar-benar bertugas untuk basyiron wa nadhiron di tempat tersebut. Jadi kalau titik-titik itu nggak hanya di Timur Tengah, sudah pasti itu. Kalau keadilan Allah tegak, pasti bukan hanya di Timur Tengah. Artinya, mulai dari suku bangsa Maya di Meksiko sana, sampai kemudian di Jepang sana, sampai di Afrika sana, sampai di Eropa, sampai di
Australia, di Asia, semuanya pasti sudah ada rasul ke sana. Ya, jadi kaitan surat Yunus ayat 47 ini kan gitu. Diakhiri dengan kata wahum la yuhulamun. Ketika Rasul datang lalu memutuskan ini, faidza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti, ketika datang Rasul kepada mereka lalu diputuskan hukum-hukum dengan adil. Dan mereka tidak akan dizolimi. Artinya apa? Ya setiap umat yang dikirimkan Nabi Rasul itu menunjukkan bahwa Allah tidak mendiskriminasi atau menganaktirikan satu bangsa di atas bangsa yang lain. Di samping itu hukum-hukum Allah yang diturunkan di satu tempat juga adil sekali. Kalau dia berbuat baik ya akan dibalas baik. Kalau dia berbuat jelek ya akan dibalas jelek. Adil banget. Adil dari sisi semua Nabi Rasul, semua umat dikasih kesempatan benar dengan dikirimkannya Nabi Rasul. Adil juga dari sisi materi dakwahnya para Nabi Rasul itu. Materi ajarannya itu selalu tegak lurus keadilannya. Ya, jadi itu. Dan memang Allah tidak akan mengazab satu kaum, itu kalimatnya. Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali kaum itu sudah diutus Nabi Rasul. Nah, itu Allah sudah berjanji itu. Jadi Allah tidak akan mengazab mengazab satu kaum kecuali ya, sudah diutus Rasul ya ke umat tersebut. Nah, gitu. Jadi itu janji Allah. Jadi tidak ada, pasti sudah pernah diutus Nabi Rasul ditegakkan itu. Ada juga yang menyatakan bahwa kalimat walikuli umatin Rasul itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat adil. Sekali lagi Allah sangat adil, gitu ya. Nah, maka di sini coba Allah janjinya untuk menyatakan bahwa keadilan itu ditegakkan, itu pasti. Monggo dibuka di surat Al-Isra ayat 15. Surat Al-Isra ayat 15. Sudah ketemu? Enggak, siapa yang tadi belum baca surat Al-Isra ayat 15? Mulai dibaca. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya atau kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Sadaqallahul-Adzim. Nah, di situ jelas. Ini itu udah pasti bahwa Allah tidak akan ujuk-ujuk menyiksa orang nanti di akhirat kecuali sudah diutus Nabi Rasul ke sana. Itu janji Allah. Jadi ini yang harus kita pahami. Lalu ada juga dalam surat Al-Qasas ayat 59. Coba dibuka di surat Al-Qasas ayat 59. Al-Qasas ayat 59. Qasas ayat 59. Nggih, Cing Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang Rasul
di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Shadaqallahul Adzim. Nah, ini jelas kan? Jadi bahwa kalau ada suatu penduduk yang disiksa atau kena azab baik di dunia maupun di akhir itu karena sudah pasti pernah ada Rasul ke sana yang mengingatkan mereka. Nah, ini sebagai dasar. Lalu hadis tadi diperkuat dengan hadis tadi yang menyatakan bahwa ada 124.000 Nabi Rasul yang sudah diutus ke bumi ini. 315-nya menjadi Rasul. Yang itu adalah untuk mengingatkan umat manusia. Itu ada dalam hadis riwayat Ahmad nomor 22342. Jadi dan ada beberapa juga di hadis-hadis yang lebih sahih. Jadi ini menunjukkan bahwa ada dulu mungkin kalaupun sekarang misalnya ada penyelewengan dalam beberapa agama ya toh, kemudian di dalam beberapa ajaran ya karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa Nabi Rasul ketika awal datang semuanya membawa ajaran tauhid, membawa ajaran yang sah, tetapi syariatnya beda-beda loh ya. Jadi bisa jadi di zaman Nabi apa dulu gitu, sholatnya itu tidak kok kemudian pakai rukuk, pakai sujud, bisa jadi enggak. Bisa jadi dulu sholatnya mungkin wudunya pakai kembang atau apa, wallahu alam itu syariat Allah, sakersane Allah sendiri. Dan itu bukan masalah salah benar, gitu. Tapi kemudian ditambah, dikurangi, dicocokkan dengan ide-ide pikiran manusia setelah Rasul-Rasul itu wafat. Jadi akhirnya kemudian berkembang menjadi kesalahan-kesalahan penafsiran sampai istilah berabad-abad malah makin runyam gitu biasanya. Padahal ajaran awalnya tauhid, yang berbeda hanya syariatnya. Dulu mungkin rukuknya enggak begini, dulu mungkin di masa-masa Nabi sebelumnya mungkin jilbaban atau tutup aurat tidak wajib. Sama dengan dulu mungkin khamr juga tidak diharamkan gitu loh. Jadi di masa Rasulullah aja khamr itu penetapan menjadi haram itu sampai 3 kali ayat kan. Pertama hanya diterangkan bahwa wa ismuha akbaru min naf'ihima kan. Bahwa dosanya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Baru kemudian khomer dijelaskan kamu tidak boleh minum khomer kalau sebelum sholat. Berarti larangannya hanya terbatas sebelum sholat. Setelah itu baru innamal khomru wal maisir dan seterusnya fajtanibuhu. Baru dilarang secara total. Jadi sangat mungkin syariatnya berbeda dulu antar para nabi gitu ya. Itu. Tapi berbeda itu tidak kemudian menjadi salah benar ya, hanya penerapan pada masa apa. Nanti diperkuat juga dalam surat Ali Imran ayat 84, kemudian surat An-Nisa ayat 136, itu Allah menurunkan Rasul itu secara berturut-turut, berkesinambungan antar Nabi dan Rasul, gitu ya. Jadi di surat Al-Hajj ayat 52 juga banyak disebutkan di situ. Nah, jumlah Nabi Rasul itu diterangkan dalam banyak surat, banyak hadis ya. Ada di sana dalam surah hadis riwayat Ahmad nomor 21586, kemudian dalam riwayat Al-Hakim juga di hadis 652, kemudian Al-Baihaqi di hadis 18166 dan banyak ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah itu sangat adil ya. Nah, sehingga nanti di akhirat ketika manusia kemudian masih ngotot bahwa dia begitu karena apa dan sebagainya, ditanya sama Allah nanti di sana, apakah belum datang kepada kalian Nabi Rasul? Baru mereka sadar, karena di sana kan nggak bisa bohong ya. Itu diterangkan dalam surat Ibrahim, coba dibuka. Surat Ibrahim ayat 9.
Enggak dibuka. Surat Ibrahim ayat 9. Kemudian dibuka juga surat Al-An'am ayat 130. Enggak. Gantian siapa baca? Izin Gus. Surat Ibrahim ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang yang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kami diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Shadaqallahul adzim. Nah itu, lalu dikuatkan juga, coba Al-An'am ayat 130. Enggak, siapa yang gantian baca? Biar kita lengkap. Nih, Bu Rahman, monggo. Bismillah. Wahai golongan jin dan manusia, bukanlah sudah datang kepadamu rasul-rasul Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, itu. Jadi ketika di sana pada saat liqa'a rabbihi, ketika mereka bertemu dengan Tuhannya, mereka ditanya setelah kemudian dihisab, ternyata mereka catatannya banyak kedurhakaan. Loh, kamu kenapa begini? Bukankah telah datang Rasul kami kepada kalian menjelaskan ayat-ayat kami dan sebagainya? Mereka jawab, sudah. Tapi kami tertipu oleh kehidupan dunia. Gitu loh. Jadi ini menunjukkan bahwa ayat ini, saya terangkan dari ayat 47 ini, Allah tidak menzalimi. Wa hum la yuzlamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ketika di dunia mereka begitu. Ayo coba sih, kapan sih janji yang katanya janji surga, nanti kalau baik dapat surga, nanti kalau jelek dapat neraka, dapat azab, mana sih janjinya? Coba sih, aku durhaka yang nggak ada azab gini, gitu, nantang-nantang ketika di dunia. Maka kata Allah, katakanlah Muhammad, qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Katakan Muhammad bahwa aku sendiri tidak punya kuasa atas bahaya atau manfaat atas diriku, tidak ada, semuanya kecuali atas kuasa Allah. Nah, ini juga peringatan dulu ya untuk kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi utusan Allah yang sangat mulia, sangat tinggi derajatnya. Beliau adalah wakil Allah di bumi ya. Waktu itu sebagai pemberi keputusan, pembuat hukum dan sebagainya. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW adalah bagi orang-orang yang telah selamat, berjasa untuk membawa mereka manusia dari kezaliman menuju cahaya terang. Tapi ingat, Rasulullah sendiri menyatakan, aku ini ana basyarum mithlukum, aku ini manusia biasa seperti kalian yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Seperti ini, la amliku li nafsi. Rasulullah begitu. Jadi kita jangan terlalu mengkhutuskan Nabi Muhammad sampai seolah-olah Nabi Muhammad itu Tuhan. Jangan loh ya, dosa loh ya. Ini Rasulullah diperintah untuk menyampaikan ini, itu untuk membatasi kita supaya kita tidak terjerumus kepada umat terdahulu yang menuhankan para nabinya. Hati-hati lah ya. Oh, engkaulah pembawa keselamatan, engkaulah yang menurunkan hujan, engkaulah yang menjadi perantara datangnya rizki dan sebagainya. Hati-hati, bukan itu tugas Rasulullah Muhammad SAW. Tugas Rasulullah Muhammad SAW adalah basyiron wa nadhiron, memberi kita kabar gembira tentang surga, tentang pahala, memberi kabar kita tentang ancaman neraka dan siksa,
membawa kita, menjelaskan kepada kita, memberi teladan kepada kita bagaimana akhlakul karimah. Karena apa itu? Rasulullah sudah bilang bahwa aku ini diutus itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu jadi bukan kok membawa rezeki, membawa kesehatan, membawa apa, enggak. Jadi jangan salah dalam berdoa, sampai misalnya ada sholawat yang nanti kalau kamu bersolawat ini maka rezekimu akan, kamu sholawat ini maka derajatmu naik dan sebagainya. Jangan di sholawat kita itu diperintah Allah untuk bersolawat. Ya, saya ribuan kali tiap hari bersolawat itu, karena memang itu manfaatnya besar untuk nanti kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jangan salah bahwa kemudian ini untuk mana sih coba janji-janjimu? Kata Allah maka dikatakan la amliku li nafsi dharra wala naf'an illa masya Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Jadi Rasulullah sendiri tidak memiliki hak untuk memberi hidayah. Itu ada jelas dalam Al-Qur'an itu ketika Rasulullah sangat berharap agar paman beliau Abi Thalib mendapat hidayah. Jawabnya Allah apa? Muhammad nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad tidak punya hak untuk memberi hidayah kepada orang yang bahkan kamu cintai. Nggak bisa. Karena apa? Domain atau hak untuk memberi hidayah itu adalah Allah. Allah sendiri. Ya. Jadi innaka, engkau tidak bisa Muhammad. Sungguhnya engkau la tahdi man ahbabta. Tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Apalagi dikuatkan ini tentang dzarra wala naf'an, manfaat rizki, manfaat sehat, enggak bisa. Kenapa? Nabi Muhammad sendiri sakit loh ya. Sakit. Pernah sakit demam, pernah sakit panas, bahkan pernah sakit lama enggak bisa menelan. Gitu. Iya. Jadi Rasulullah sendiri ketika dibacok dalam beberapa peperangan giginya tanggal berdarah. Gitu. Jadi itu menunjukkan betapa mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat amanah untuk menyatakan, ya nggak kayak orang sekarang. Aku ini nggak mempan dibacok, aku ini bisa sholat di tiga tempat. Nggak pernah Rasulullah begitu. Gitu loh. Supaya kita jangan salah bahwa kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah illa masya Allah. Ikulli umatin ajal, setiap umat itu ada batas waktunya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal atau batas waktu itu sudah, tidak bisa ada yang dimajukan mundurkan. Ada beberapa tafsir ya. Satu, umat itu memiliki masanya masing-masing. Artinya kayak misalnya Fir'aun dengan segala kedurhakaannya, kayak tidak akan pernah ada yang bisa memusnahkannya. Tapi kalau Allah sudah memusnahkannya, la yastakhiruna sa'ah, tidak ada yang bisa menunda sedikit pun. Tenggelam ya tenggelam. Tapi juga tidak ada yang wala yastaqdimun, minta percepatan. Ya Allah itu azablah secepatnya, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Allah belum berkehendak Fir'aun hancur ya enggak hancur. Namrud masih merajalela ya nggak ada yang bisa mengalahkan Namrud saat itu. Yang mengalahkan justru apa? Seekor nyamuk atau semut itu yang masuk ke otaknya. Allah sendiri. Nah itu. Yang kedua, selain umat, kita tiap masing-masing kita itu juga punya batas waktu. Kamu itu dikasih batas waktu untuk percaya atau tidak kepada kebenaran itu. Selain batas waktu bahwa Rasul juga akan diwafatkan suatu saat, sehingga batas waktumu untuk beriman itu segera, atau batas waktu kita sendiri, kita mati, kita punya batas, tidak bisa. Makanya kan kemarin ada satu hadis tuh, gini tuh loh, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, sedekah yang paling baik itu kapan sih? Apa sih ya Rasul? Gitu. Lalu dijawab sama Rasul, sedekah yang paling baik adalah di saat kamu sehat, di saat kamu sangat pengen kaya, di saat kamu sangat takut miskin, dan di saat kamu masih hidup sehat. Jadi itu, di saat kamu punya harta, di saat kamu
sangat pengen kaya, di saat kamu sangat takut miskin, dan di saat kamu takut masih hidup. Artinya masih hidup berarti ada batas waktu itu. Jadi orang yang sangat pengen kaya itu kan kemudian alladzi jama'a malahu wa addadahu, kan? Sangat sedang ngumpul-ngumpulin, ngirit-ngirit kan gitu ya. Dan di situ juga oh ya ada satu lagi. Di saat kamu sangat pelit, artinya tamak. Nah, itu kamu sedekah yang paling hebat. Dan di saat kamu sangat takut miskin kan berarti disimpan-simpan lah. Di saat itulah sedekah yang paling baik kata Allah. Tapi juga di saat kamu masih hidup. Kenapa? Karena kalau kata Rasul, saat kamu sudah nyawa di tenggorokan, maka timbul niat untuk aku ingin sedekah ke ini, hakada wa hakada wa hakada, ke ini. Tapi saat itu kata Rasul, hartamu sudah menjadi hak waris, bukan hakmu. Nah itu telat. Jadi itu hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu. Ya. Nah di sana la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka kul katakanlah Muhammad ara'aitum in atakum adzabuhu ayatan aw naharun madza yasta'jilu minhul mujrimun. Nanti kamu ketika apa pendapatmu ketika nanti datang azab itu, siksa itu, lalu kamu baru beriman gitu dah. Ketika siang dan malam itu, datang malam atau datang siang azab, terus kamu minta disegerakan, terus kamu beriman gitu. Itu. Atsumma idza ma waqa'a amantum bi. Ketika itu sudah terjadi terus kamu beriman gitu tak. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Ini sekarang apa yang kamu minta segerakan. Tapi udah kasep. Saat itu udah kasep. Tsumma qila lil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuldi. Pada saat itu sudah dikatakan kepada mereka, nih rasakan azab yang kekal abadi. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kamu nggak akan diazab apa-apa kecuali apa yang sudah kamu kerjakan. Nah ini tuh lor menjadi hari ini kita belajar tentang time limit atau batas waktu kita. Kita itu punya batas waktu. Jadi jangan percaya sama orang-orang yang menyatakan setelah mati itu masih bisa ikhtiar. Nanti di akhirat itu bisa tetap ikhtiar. Nah, ini akidah yang menurut saya sudah amburadul. Kalau lihat batas-batas waktu kayak gini. Lah kalau memang di akhirat atau di kubur kita masih bisa ikhtiar. Lah buat apa kita di dunia sekarang repot-repot berbuat baik? Ya mending sakarepe dhewe terus nanti di sana istighfar. Di sana nanti katanya minta syafaat. Ya mending kita sakarepe dhewe sekarang, ngapain harus taat-taat sekarang? Gitu kan? Misalnya dalam surat Al-Munafikun tuh. Kan jelas itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu rizkimu sebelum datangnya mati. Lah kalau memang setelah mati itu bisa ikhtiar, lah ngapain Allah menyampaikan sebelum datangnya mati? Dan banyak ayat-ayat lain itu. Itu ya. Fattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Banyak itu. Takutlah kamu pada hari di mana kamu sudah tidak bisa memberi manfaat, membantu satu sama yang lain, tidak bisa. Berarti ada batas waktu tuh lur. Jadi jangan dikacaukan dengan seolah-olah nanti kita di akhirat itu masih bisa ikhtiar, bisa minta tolong ini, tolong itu. Waduh, ini kacau ini ya. Jadi ayo kita memperbaiki diri kita sebelum datangnya ajal. Oke, Cil, sini salaman sama saya. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang di setiap umat itu dimunculkan Nabi Rasul. Terus di zaman sekarang ini kan ada daerah-daerah yang jangankan di luar Indonesia, di Indonesia aja ada yang orang yang masih di pedalaman. Nah, punten Gus, itu terus bagaimana? Nah, jadi ya kita tidak tahu juga. Kita tidak tahu juga. Dulu mungkin ada Rasul yang bernama Raden siapa yang tidak tahu, Allah alam. Gitu. Jadi jangan kira yang di pedalaman itu tidak ada Rasul, tidak ada. Ya sangat mungkin. Bahkan mungkin seorang Nabi. 124.000 itu banyak Mas Ayu.
gitu loh. Jadi kadang yang di pedalaman hanya suku yang berjumlah berapa ratus orang, itu kan jelas anak keturunan seseorang, loh. Yang satu orang, bisa jadi satu orang dulu itu nabi. Cuma mereka kemudian menerjemahkan secara turun-menurun, itu ada penambahan pengurangan itu. Jadi kita tetap harus percaya kepada dawuh Allah ini, husnudzon, bahwa memang sudah ada di pedalaman manapun. Buat Allah tidak ada pedalaman itu. Tidak ada. Di puncak gunung, di kutub es utara sana tidak ada pedalaman. Ya kan? Wong Allah menurunkan Nabi Adam juga dari planet lain kok. Nah, itu. Ya, tidak ada pedalaman. Kalau seorang manusia bisa nyampe di situ, maka seorang Nabi Rasul udah pasti juga bisa nyampe situ. Gitu. Dan bisa jadi mungkin kampung yang terdalam itu dulu ya dimulai oleh seorang Nabi. Kalaupun tidak seorang Rasul, pasti seorang Nabi. Jadi tidak ada pedalaman di mata Allah itu. Tidak ada. Itu dulu Mekah, loh jangan salah, Mekah itu tempat yang sangat dihindari orang. Kenapa? Karena tidak ada air, tidak ada apa-apa, sehingga bahkan kafilah dagang pun menghindari daerah itu. Pedalaman sekali, karena kuasa Allah, Ismail oleh Allah kemudian menjejakkan kaki, muncullah Zam-Zam itu. Lalu karena ada sumber air, mulai berbondong-bondong. Sampai kemudian di masa ribuan tahun kemudian menjadi pusat peradaban waktu itu. Ini tidak ada. Pedalaman itu tidak ada. Nah ya sekarang misalnya yang diziarahi para wali itu. Para wali itu pedalaman sekali. Tanah kosong, tidak ada apa-apanya itu. Kayak di Sunan Derajat itu kan tanah gersang kosong sendirian. Sama dengan di beberapa tempat wali-wali itu. Sama. Jadi gitu. Oke. Ada lagi? Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, ayo kita menjadikan Al-Quran itu sebagai kaca yang tiap hari kita perbaiki, kita bersihkan supaya bisa menjadi pantulan diri kita. Bahwa Al-Quran itu relate, selalu connected with our life, connected to our life. Sampai nanti kiamat. Jadi jangan mengatakan ini kan zaman Nabi, ini kan enggak. Quran itu berguna dan bermanfaat untuk kita sampai kiamat. Maka pandai-pandailah kita mengambil ikhtisar dari Al-Quran itu untuk kita jadikan sebagai pedoman kita saat ini, saat nanti sekalipun. Ya, jadi kalau zaman dibawakan Quran tapi seolah-olah Quran itu sakral, tidak bisa disentuh, kemudian seolah-olah Quran itu hanya tentang masa lalu, wis jelas keliru. Quran itu kisah, hukum, apapun itu selalu up to date terhadap setiap zaman. Karena Allah sudah berjanji, wa inna lahu lahafidun. Kami yang akan menjaganya. Tidak hanya menjaga dari pemalsuan, tapi menjaga dari tetap update supaya tidak out of date. Ya, memang tergantung siapa yang menjelaskan ke kita, ya. Jadi pinter-pinterlah memahami ini, lalu mengambil pelajaran darinya, lalu mengamalkannya. Oke. Sudah sehat semua ini? Tinggal 12-14 hari lagi kita mau memasuki Ramadan. Jadi harus benar-benar disiapkan mental. Ya Allah, saya nanti Ramadan pengen tarawih tidak pernah bolong kecuali bagi yang haid ya. Haid pun ketika tarawih gitu tetap aja sampean menyucikan diri, kemudian meskipun tidak di masjid ya, di rumah itu pakai untuk wiritan, pakai untuk gitu. Boleh wiritan itu tidak dilarang. Ya kan? Bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir. Jadi enggak kekurangan pahala, selalu ada celah untuk memperbanyak sang kita. Mudah-mudahan Allah Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt.
wa barik lana fima ata'it wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wal syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma fa'al hidayatana. Rabbana man faktubna ma syahidin wa fana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna bisra. Rabbana ja'alna muslimin wa qurratan hasanatan. Allahumma zidna rahmatan wa tarfatan antara. Rabbana Allahumma afri lana sabra sabina. A'udzu billahi min syaitil bala wa badarki syaqwa wa wa syamalatil ala wa min syarril ghasiqin. Rabbana man faktubna. Rabbana fulana warhamna anta lana nafsana. Bi'adhi bika min bi'adhi syaitan wa a'udzu. Wassalamualaikum warahmatullahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.